Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin sebelumnya, dalam memenuhi UAS ujian akhir semester mata kuliah Literasi, Sains dan Teknologi yang diampu oleh Ibu Cahyorini, saya akan mempresentasikan terkait perkembangan teknologi AI, Artificial Intelligence, atau sering dibilang kecerdasan buatan. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dias Arya Radana, NIM 23040830020, dari kelas Ilmu Komunikasi C Angkatan 23. Selanjutnya masuk ke daftar isi. Dalam daftar isi termuat yang pertama, pendahuluan, deskripsi, kemudian halaman kedua sampai ketiga berisi pengertian AI, kemudian halaman keempat berisi perkembangan AI sangat signifikan. Kemudian yang kelima, AI berkembang dengan pesat. Kemudian yang keenam, tantangan dalam pengembangan AI. Kemudian yang ketujuh, aplikasi AI di berbagai sektor atau bidang. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kemudian yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence telah menjadi titik fokus utama dalam dunia teknologi modern. Dari aplikasi sehari-hari seperti asisten virtual hingga penggunaan dalam penelitian medis yang kompleks. AI telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup secara keseluruhan. Dalam PPT ini akan menguraikan apa yang dimaksud dengan AI, mengapa perkembangannya begitu signifikan, dan bagaimana teknologi ini terus berkembang dengan pesat. Selanjutnya, pengertian AI. Apa itu kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan buatan atau kecerdasan manusia. Ini mencakup proses seperti pembelajaran, penalaran, dan adaptasi terhadap situasi yang berubah. AI berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pengambilan keputusan, dan bahkan kreativitas dalam beberapa konteks. Kemudian, sejarah AI atau AI, Artificial Intelligence, dimulai dengan gagasan awal pada tahun 1950-an, tetapi perkembangan yang signifikan baru terjadi dalam beberapa dekade terakhir berkat kemajuan dalam kekuatan komputasi, data yang melimpah, dan algoritma yang semakin canggih. Saat ini, aplikasi AI tersebar luas dari sektor bisnis dan industri hingga kegiatan sehari-hari individu. Selanjutnya, perkembangan AI sangat signifikan. Mengapa perkembangan AI, Artificial Intelligence, sangat signifikan? Terdapat beberapa poin atau alasan mengapa perkembangan AI atau kecerdasan buatan sangat signifikan.
Yang pertama yaitu kemampuan untuk memproses data besar, big data. Dalam era digital ini, jumlah data yang dihasilkan setiap hari sangat besar. AI memungkinkan pengolahan data ini secara efisien untuk menghasilkan wawasan berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, automatisasi tugas-tugas repetitif. AI membantu mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan membebaskan waktu manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan kreativitas dan pemikiran strategis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Implementasi AI dalam berbagai sektor atau bidang meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Contohnya adalah dalam manufaktur dengan penggunaan robotik atau dalam layanan pelanggan dengan chatbot yang cerdas. Yang keempat, inovasi dalam pelayanan kesehatan. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis penyakit, peramalan epidemi, dan pengembangan obat baru yang semuanya berpotensi untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas perawatan medis. Yang kelima, peningkatan pengalaman pengguna. Dalam aplikasi konsumen seperti mesin pencari internet atau rekomendasi produk, AI membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan informasi yang relevan dan personalisasi yang lebih baik. Selanjutnya, AI (Artificial Intelligence) berkembang dengan pesat. Bagaimana AI atau kecerdasan buatan dapat berkembang dengan pesat? Terdapat beberapa poin bagaimana AI atau kecerdasan buatan ini dapat berkembang dengan pesat. Yang pertama, peningkatan kekuatan komputasi. Salah satu faktor utama yang memungkinkan kemajuan AI adalah peningkatan kekuatan komputasi. Dengan adanya pemrosesannya lebih cepat dan lebih kuat, model AI dapat dilatih dengan lebih efisien dan diterapkan dalam skala yang lebih besar. Kedua, perkembangan algoritma. Algoritma AI terus berkembang, memungkinkan mesin untuk belajar dari data dengan cara yang lebih kompleks dan menangani masalah yang lebih rumit. Ini termasuk penggunaan jaringan saraf tiruan, neural networks, dalam deep learning yang telah menghasilkan kemajuan besar dalam pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan lainnya. Yang ketiga, pemrosesan big data. AI sangat tergantung pada data untuk pembelajaran mesin. Dengan semakin banyaknya data yang tersedia, AI dapat belajar dengan menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap situasi nyata yang kompleks. Yang keempat, penerapan multidisiplin. AI tidak lagi terbatas pada ilmu komputer semata. Penggabungan AI dengan bidang seperti matematika, statistik, psikologi kognitif, dan linguistik telah menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan aplikatif. Yang kelima, adopsi industri dan investasi. Industri dan perusahaan besar semakin mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas kapabilitas mereka. Investasi dalam riset dan pengembangan AI juga terus meningkat, mendorong inovasi lebih lanjut dalam domain ini. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan AI. Meskipun kemajuannya yang pesat, pengembangan AI juga dihadapkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Yaitu, yang pertama, privasi dan etika. Penggunaan data besar untuk melatih model AI menimbulkan masalah privasi dan keamanan yang serius. Perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama. Yang kedua, bias dalam data dan model. Model AI cenderung mencerminkan bias yang ada dalam pelatihan mereka,
yang dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang tidak adil atau diskriminatif. Yang ketiga, keselamatan dan tanggung jawab. Penggunaan AI dalam sistem yang kritis seperti transportasi atau perawatan kesehatan menimbulkan pernyataan tentang keselamatan dan tanggung jawab. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Pengembangan AI yang bertanggung jawab memerlukan regulasi yang sesuai untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Yang kelima, keterbatasan teknologi saat ini. Meskipun kemajuan yang signifikan, masih ada batasan dalam kemampuan AI untuk memahami konteks yang kompleks atau mengekstrak pengetahuan berbasis pengalaman seperti manusia. Kemudian selanjutnya, aplikasi AI di berbagai sektor atau bidang. Terdapat beberapa contoh aplikasi AI di berbagai sektor atau bidang, yaitu pertama, bidang manufaktur. Robotik dan otomatisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, bidang keuangan. Analisis risiko, deteksi kecurangan, dan personalisasi layanan keuangan. Yang ketiga, bidang kesehatan. Diagnosis medis, pengobatan personalisasi, dan pengelolaan data pasien. Yang keempat, transportasi. Pengembangan kendaraan otonom dan optimisasi rute. Yang kelima, bidang retail. Rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan manajemen rantai pasokannya lebih efisien. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Kecerdasan buatan adalah salah satu inovasi paling penting dalam komputasi modern. Dengan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup, AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Namun, sambil memperhatikan potensinya, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait dengan penerapannya. Dengan memahami apa yang dimaksud dengan AI, Artificial Intelligence, mengapa perkembangannya begitu signifikan, dan bagaimana teknologi ini terus berkembang. Kita dapat menghadapi masa depan yang diwarnai oleh kemajuan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Cukup, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.